Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aprilia Devina Nantia, biasa dipanggil Devina. Saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, tahun angkatan 2022. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas seputar dengan pendidikan yang mungkin konten yang cukup sederhana ya. Nah, yang nantinya itu dalam video ini saya akan membahas terkait dengan capaian saya di tahun kemarin, motivasinya apa, dan juga apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai pencapaian tersebut. Nah, untuk yang pembahasan kedua itu saya menganalisis salah satu permasalahan yang mungkin saat ini sedang masih dibahas sampai saat ini, sampai detik ini. Jadi langsung aja. Jadi saya sedikit untuk bercerita tentang pengalaman saya yang mana di pembahasan kita yang pertama itu terkait dengan pencapaian saya yang mana tahun lalu tim saya menjadi salah satu tim dari 52 tim di Universitas Negeri Malang yang lolos pada tahap pendanaan program kreativitas mahasiswa di tingkat nasional. Nah, meskipun memang tidak sampai tahap PIMNAS, itu kami cukup senang karena mungkin banyak pengalaman yang didapat, termasuk juga banyak pelajaran yang mungkin yang awalnya memang kami tidak tahu, kami jadi tahu, yang awalnya kami tidak bisa, kami jadi bisa. Itu juga berkaitan dengan meriset, yang mana merisetnya itu cukup dalam ya, karena memang kita berkaitan dengan konten-konten negatif yang dengan perspektif teori Skinner, seperti itu. Nah, dalam pembahasan kita yang pertama ini pastinya cukup banyak tujuan gimana sih caranya untuk mencapai pencapaian tersebut. Nah, yang pastinya itu banyak sekali ya. Mungkin saya mau menyebutkan beberapa aja. Mungkin salah satunya itu kita harus punya tim yang solid, tim yang mungkin dari awal memang sudah dibagi job desk-nya, tapi selain itu juga satu sama lain itu saling membantu. Kalau misalkan memang ada yang kekurangan atau mungkin ada yang mungkin masih sibuk dengan hal yang lain selain PKM, itu ada yang nge-backup. Nah, itu yang menjadi salah satu kunci dari kami untuk bisa tetap sampai PKP 2 sampai lolos pendanaan, itu yang menjadi kekuatan kami. Seperti itu. Nah, yang lain-lainnya itu pasti mengikuti. Kalau misalkan memang yang pastinya ide-ide menarik itu juga harus diterapkan dalam PKM ini, karena kan memang kreativitas dari sebuah mahasiswa itu yang memang menentukan bagaimana alurnya kita itu bisa masuk ke dalam PIMNAS. Nah, selain itu juga pandai-pandai atau sering-sering untuk konsultasi dengan dosen pembimbing itu juga perlu, karena pastinya kita perlu komunikasi yang lebih intens dan pastinya kita perlu arahan gimana caranya untuk bisa membangun tim ini tuh masuk dan harapannya bisa masuk ke dalam PIMNAS. Harapannya seperti itu. Jadi bagaimana supaya pendapat tim dengan dosen pembimbing ini selaras. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini mungkin saya akan menganalisis terkait dengan menganalisis terkait dengan permasalahan yang terkini yang sedang marak dibahas ya. Mungkin ini terkait dengan pengoplosan. Oke. Jadi saat ini mungkin beberapa masyarakat, mungkin mayoritas dari masyarakat di seluruh Indonesia itu sedang membahas terkait dengan oplos dari Pertamina, yang mana
RON 92 itu dicampur dengan RON 90, yang mana kalau di Pertamina itu ada Pertamax dan Pertalite. Kalau Pertamax itu lebih mahal, nah itu dicampur dengan Pertalite. Nah memang ini yang menjadi maraknya kasus-kasus seperti ini tuh sebetulnya banyak kalau korupsi ya. Nah memang apa ya, Pertamina ini memang sudah disukai oleh masyarakat mungkin dari awal ya, dari awal berdirinya Pertamina, karena kan ini memang punya BUMN. Nah maka dari itu apa ya, istilahnya setelah mengetahui bahwasanya pimpinannya atau direkturnya itu mengoplos dan kerugian dari negara itu sangat-sangat besar ya. Bahkan kerugian dari masyarakat juga sangat besar, bahkan bisa merusak sepeda motor yang mungkin awalnya memang ingin menggunakan Pertamax itu karena supaya sepedanya itu nggak rusak atau mungkin biar lebih bagus dan lebih awet gitu kan. Tapi setelah melihat kenyataan seperti itu, setelah tahu kalau dioplos dari masyarakat itu pun langsung pindah ke produk lain, yang mana itu memang sekarang dan saat ini pun itu langsung dari masyarakat yang memang awalnya awam terkait dengan produk lain jadi paham dan jadi tahu kalau memang kualitas yang dari pengganti Pertamina ini tidak diragukan seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa apa ya, istilahnya meskipun memang ya harganya mungkin lebih mahalnya cuma 1.000 atau mungkin berapa ribu gitu ya, tapi kita bisa menentukan tersebut dari kualitas. Kalau misalkan kualitasnya itu memang bagus dan memang gak dioplos, kenapa enggak untuk memilih? Nah masyarakat akan enggan memilih produk yang memang membuat kecewa ya. Buat kecewa dalam artian kita mungkin bisa diibaratkan kita sudah menaruh ekspektasi atau harapan yang setinggi mungkin, tapi ternyata ada ada rahasia yang ternyata baru terbongkar seperti itu. Nah mungkin dari kasus ini tuh sangat-sangat banyak dampak negatifnya yang memang bisa kita lihat sampai saat ini gitu. Nah mungkin untuk yang berkaitan dengan perspektif dari pendidikan luar sekolah, kita mungkin bisa mulai yang pertama edukasi masyarakat, yang mana kita juga harus mengedukasi dari masyarakat itu untuk bahayanya oplosan BBM yang mungkin bisa dilakukan entah itu di seminar, media sosial atau komunitas lokal. Nah dari sinilah masyarakat itu akan terbuka bahwa saya mungkin yang punya bisnis entah itu bensin eceran atau mungkin bensin botolan itu yang awalnya memang ngoplos akhirnya jadi sadar dan berubah seperti itu. Nah untuk selanjutnya, karena ini juga masih berkaitan dengan pendidikan luar sekolah, yang kedua yaitu melakukan pelatihan wirausaha alternatif. Jadi kita itu memberikan pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha ilegal agar mereka itu beralih dari yang awalnya ilegal jadi legal, dari yang awalnya usahanya nggak barokah nih jadi usaha yang memang sah dan bisa berkelanjutan nantinya seperti itu. Nah dengan beragam solusi yang bisa direkomendasikan dalam perspektif pendidikan luar sekolah ini menanamkan kesadaran bahwa pentingnya integritas dalam bisnis dan banyaknya dampak negatif terhadap oplosan BBM mungkin ya, karena ini kita sedang membahas oplosan BBM ini. Nah diharapkan masyarakat itu dapat lebih bijak dalam memilih, dalam memilah bahan bakar serta tidak terlibat dalam praktik ilegal ini. Kalau pastinya teman-teman atau mungkin masyarakat di luar sana memang kecewa, tapi jangan sampai melakukan hal yang sama seperti pelaku.
cukup kita menjadi korban dan cukup dijauhi atas hal itu. Mungkin itu aja kalau dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.